Hai guys, welcome back to RL Chess. Dan hari ini saya akan membahas tentang pentingnya fase bermain catur, yaitu opening. Bagaimana kita menjadi pemain catur harus memiliki opening yang kuat. Karena opening merupakan dasar ya, atau kalau dalam olahraga bela diri ya, namanya kuda-kuda. Nah, dalam fase opening ini teman-teman harus memperhatikan banget dan harus banget jadi pemain yang hafal opening ya. Dan karena kalau teman-teman nggak hafal opening, bisa-bisa teman-teman mengalami apa yang dialami oleh mantan juara dunia catur, salah satu pecatur terbaik sepanjang masa, yaitu Grandmaster Garry Kasparov dari Rusia. Nah, apa sih yang dialami? Ya, di pertandingan melawan Mamedyarov Shahryar, pecatur dari Azerbaijan yang memiliki permainan sangat agresif, dia mengalami kehancuran ya. Nah, bagaimana sih kehancurannya? Langsung saja kita tonton sampai habis. Jangan lupa, jangan di skip iklannya guys. Ya, di sini Mamedyarov memegang buah putih teman-teman. Ya, dalam kejuaraan ya antara Mamedyarov melawan Kasparov di kejuaraan Croatia Rapid and Blitz di Zagreb tahun 2021, yaitu 10 Juli teman-teman. Nah, ini merupakan horrible ya, sangat memalukan lah untuk Garry Kasparov. Bagaimana dalam 7 langkah dia menyerah. Nah, di sini Mamedyarov Shahryar memegang buah putih, menjalankan D4, kemudian D5 dijawab oleh Kasparov, kemudian C4, D kali C4, E3 ya teman-teman. Nah, ini merupakan pattern dalam pembukaan Queen Gambit accepted, atau dalam bahasa Indonesianya Gambit Menteri diterima, yaitu ciri khasnya pion hitam memakan pion C4 teman-teman. Di sini Kasparov menerima tantangan Queen Gambit dari Mamedyarov. Kemudian E3. Nah, di sini banyak banget jawabannya. Bisa kuda F6, kemudian E6, kemudian A6. Jadi hitam biasanya kuda F6, kemudian gajah kali C4 dan E6. Kemudian putih akan kuda F3, A6, kuda C3, B5, gajah B3, gajah B7. Kemudian rokade, kuda BD7, menteri E2 dan C5. Kemudian hitam melanjutkan serangan dengan menteri B6, gajah E7 dan rokade. Seperti inilah pembukaan pattern pembukaan Queen Gambit diterima teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu lengkapnya, sudah saya bahas di kontennya RL Chess teman-teman. Nah, apa yang dilakukan Garry Kasparov sehingga dia mengalami kekalahan dalam 7 langkah? Nah, di sini dia menerima E3 kemudian E5. Tujuannya apabila putih memakan, dia akan makan lagi, menteri kali D1 makan, dan kuda C6. Ya, putih tidak bisa rokade dan mengalami bangunan yang sangat buruk ya. Kemudian di sini Mamedyarov menjalankan kuda F3. Kemudian Kasparov makan E kali D4. Nah, apabila dimakan, ini akan terjadi seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Nah, nyatanya Mamedyarov memiliki langkah gajah kali C4 dulu, yang mungkin Kasparov juga tahu. Nah, kemudian kuda F6 ini merupakan sebuah kesalahan. Karena seharusnya di sini langkah yang dipilih adalah gajah B4. Gajah B4 kemudian gajah kali D2, gajah kali D2, menteri kali D2 dan menteri E7 selanjutnya. Nah, Kasparov mungkin lupa ya, atau dia ya bisa jadi dia nggak tahu nih tentang kuda F6, tapi sepertinya dia lupa. Karena setelah kuda F6 ada serangan yang sangat bahaya banget di langkah ke-6 ini teman-teman, yang membuat Kasparov ya langsung kelimpungan ya, karena ada jalan apa teman-teman? Ya bener banget, menteri B3 teman-teman, mengancam pion F7-nya teman-teman. Dan di sini satu-satunya yang bisa menjaga petak F7 ya menteri ya, menteri D7 atau menteri E7. Tapi kalau hitam menteri D7 ada kuda E5 teman-teman. Makanya di sini Kasparov menteri E7. Dan kemudian Mamedyarov menjalankan langkah terakhirnya,
rokade. Ya, dia terus memberikan pion, tapi ancaman selanjutnya sangat berbahaya. Karena buah dari hitam belum keluar di sini, teman-teman. Dan apabila terbongkar, ini bahaya banget, ancaman benteng S1. Nah, di sini Kasparov menyerah, teman-teman. Hanya dalam 7 langkah ya, total hitam belum melangkah. Seorang juara dunia catur dari Rusia yang kita tahu sangat superior banget di masa kemasannya, dia menyerah. Nah, kalau dilanjutkan ya, kalau gue lanjutin lagi di sini banyak banget pilihannya, mungkin D3, tapi putih akan kuda G5 seperti itu. Jadi gara-gara ini ya, mendevelopment buahnya ini tidak sempurna karena gangguan dari menteri B3-nya ini, teman-teman. Nah, makanya ini penting banget teman-teman untuk mengetahui teori ya, teori catur. Nah, seberapa penting sih? Penting banget ya. Kalau misalkan kita bermain dengan sebuah kesalahan dalam teori, ini akan dihukum seperti ini, teman-teman. Ya, tentu ini sangat horrible ya, sangat terrible banget untuk Kasparov hasilnya. Nah, kalau kita balik lagi, seperti itulah yang harus dilakukan. Mungkin di sini E kali D4, gajah kali C4. Harusnya Kasparov memilih gajah B4 aja kalau dia mau aman. Kemudian gajah D2 dan gajah kali D2. Kemudian apabila menteri kali D2 bisa kuda F6. Kemudian rokade. Tapi nyatanya ini juga pernah terjadi di tahun 2009. Tapi hasilnya menang hitam. Hitam tetap melanjutkan dengan di partai antara Marija Rakic dan Ana Benderak. Ya, tapi lawannya bukan Mamediarov Shahriar, dan Kasparov sangat tahu banget kalau lawannya itu sangat kuat ya, seorang Mamediarov. Nah, yang mesti diwaspadai, jadi dari video ini ya, saya akan mengajak teman-teman bahwa pion F7 ini, letak F7 ini ya memang dari awal permainan catur kita sering banget ya, kita belajar tentang, kalau kita dari awam ya, tentang seperti ini teman-teman, gajah C4, kuda C6 dan menteri H5. Memang petak F7 ini sangat diincar oleh pemain putih ya, salah satu serangan awal gitu. Nah, makanya dari partainya Kasparov ini kita juga belajar bahwa ya, kita kalau mau jadi pemain yang kuat harus tahu juga teori, tentang teori. Hukuman-hukumannya juga harus tahu. Nah, teman-teman, makanya teman-teman bisa belajar teori dari kalau teman-teman mau nggak terkena kayak tadi ya, teman-teman bisa belajar konten videonya RL Chess tentang Queen Gambit, teman-teman. Nah, itulah partai yang sangat memalukan tentunya buat seorang Garry Kasparov, teman-teman. Nah, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, teman-teman. Catur Yes, Indonesia Jaya.